Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah yang telah kami buat mata kuliah hadis tarbawi dengan judul Realisasi Iman dalam Kehidupan Sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syahidan, mubasyiron dan naziron bagi segenap manusia. Ajaran Islam ad-dinil haqq yang dibawanya ke semua dasarnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagai seorang uswah al-hasanah, beliau atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai, penafsir dan penjelas firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lewat perkataan beliau yang disebut dengan hadis fi'liyah beliau dan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah rahmat lil alamin. Dalam ajaran-ajarannya terkandung nilai-nilai kasih sayang yang telah nyata dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara akhlak mulia beliau. Berikut ini adalah sedikit pembahasan berkaitan dengan realisasi iman di dalam kehidupan sosial berdasarkan uswah atau contoh atau suri teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas yakni cinta sesama muslim sebagian dari iman. Apakah cinta sesama muslim adalah sebagian iman? Ya, cinta sama muslim adalah sebagian dari kesempurnaan iman. Kenapa? Karena cinta adalah sesuatu yang niscaya ada dalam kehidupan makhluk sosial seperti manusia, baik berbangsa, bernegara maupun dalam kehidupan beragama. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan agung bagi manusia telah menjelaskan tentang betapa pentingnya cinta dan kasih sayang terhadap sesama insan dalam hadis berikut. Hadatsana Musaddada qala hadatsuna Yahna an Su'abah an Ladah an Anas radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala hadatsana Qatadatu an Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Yang artinya adalah Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Yahya telah menceritakan kepada kami dari Su'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis di atas menjelaskan bahwa di antara ciri kesempurnaan iman seseorang adalah bahwa ia mencintai saudaranya atau mencintai sesamanya seperti mencintai diri sendiri. Kecintaan yang dimaksud di sini termasuk dalam rasa bahagia jika melihat sesamanya muslim mendapatkan kebaikan yang ia senangi, dan tidak senang jika sesamanya muslim mendapat kesulitan dan musibah yang ia sendiri membencinya. Hadis di atas tidaklah berarti bahwa seorang mukmin dan tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, berarti tidak beriman sama sekali. Prinsip tersebut mengantar kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara sesama muslim yang dalam hadis lain diibaratkan sebagai satu bangunan. Nah, terus yang kedua yang akan kita bahas yakni ciri-ciri seorang muslim yang tidak mengganggu orang lain. Seorang muslim yang baik keislamannya adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, tidak mengusik orang lain, yang artinya segala hal yang dilakukan dan segala tingkah yang dilakunya tidak menghalangi hak-hak orang lain, lebih-lebih sampai menzoliminya. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya sebagai berikut. Hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Su'abatu an Abdullah ibni Abi Syafar wa Ismail ibni Abi Khalid an-Nisa'i an Abdullah ibni Amri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang artinya Adam bin Abi Isa telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata bahwa Su'abah telah memberikan kabar kepada kami dari Abdullah bin Abi Syafar dan Ismail bin Abi Khalid dari Al-Syabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang-orang Islam yang selamat dari lisannya dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang telah dilarang dan tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Pesan pertama yang terkandung dari hadis tersebut adalah memberi motivasi agar umat Islam senantiasa berlaku baik terhadap sesama muslim dan tidak menyakitinya, baik secara fisik maupun hati maupun perkataan yang biasanya menusuk hati. Ya, mengingat pentingnya hubungan baik dengan sesama muslim, maka Rasulullah SAW mengabarkannya sebagai ciri tingkat keislaman seseorang. Orang yang tidak memberikan rasa tenang dan nyaman terhadap sesamanya muslim dikategorikan orang muslim sejati. Inilah ciri-ciri muslim yang tidak mengganggu orang lain. Pesan yang kedua yakni menyebutkan bahwa hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan apa yang dimurkai Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mungkin yang ketiga akan disampaikan oleh saudara kita Hanuddin Siregar. Untuk tepat bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah realisasi iman dalam menghadapi tamu, tetangga, dan bertutur kata. Seperti telah disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iman itu diikrarkan dengan lisan dan mempercayai dengan hati dan perbuatan dengan amalan. Konsekuensi bagi orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyinggung hal ini dalam hadis berikut. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Ahwas an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daifatullahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu Alwas telah menceritakan kepada kami dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir atau kiamat, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menyebutkan 3 di antara sekian banyak ciri dan sekaligus konsekuensi dari pengakuan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ciri-ciri orang-orang beriman yang disebutkan dalam hadis di atas ada kalanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan, seperti diam dan berkata baik. Dan ada kalanya terkait dengan hak-hak hambanya, seperti tidak menyakiti tetangga dan memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Yang dimaksud dengan memuliakan tamu adalah memperbaiki pelayanan terhadap mereka sebaik mungkin. Pelayanan yang baik tentu saja dilakukan berdasarkan kemampuan dan tidak memaksakan di luar dari kemampuan. Dalam sejumlah hadis dijelaskan bahwa atas kewajiban memuliakan tamu adalah 3 hari 3 malam. Pelayanan lebih dari 3 hari tersebut termasuk sedekah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laisun an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Syurahyin al-Adawiyyi annahu qala sami'at uzunaya wa absarat aynaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah qala yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu salasatu ayyamin
fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi, muttafaqun alaih. Artinya Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Syuraih Al-Adawi berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus menghormati tamunya dalam batas kewajibannya. Sahabat bertanya, yang manakah yang masuk batas kewajiban itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, batas kewajiban memuliakan tamu itu 3 hari 3 malam, sedangkan selebihnya adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Jika ketentuan-ketentuan seperti disebutkan di atas dilaksanakan oleh segenap umat Islam, maka dengan sendirinya terjalin keharmonisan di kalangan umat Islam. Keharmonisan di antara umat Islam merupakan modal utama dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Hukum menyuguhkan tamu. Pertama, para ulama sepakat bahwa memuliakan tamu merupakan bagian dari kemuliaan akhlak. Kemudian berbeda pendapat dalam hukum menyuguhkan tamu, wajib atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyuguhkan tamu sangat dianjurkan, tidak wajib. Dalil ketidakwajibannya menyuguhkan tamu adalah ucapan Rasulullah SAW. Barang siapa kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya dengan jaizah. Ditanya, apa yang dimaksud dengan jaizah wahai Rasul? Beliau menjawab, jamuan 1 hari 1 malam. Mereka juga berdalil bahwa dalam sebuah hadis memuliakan tamu digandengkan memuliakan tetangga. Hukum memuliakan tetangga tidak wajib, maka begitu juga dengan hukum memuliakan tamu. Ini menurut mayoritas ulama. Mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW yang artinya bertamu batasnya adalah 3 hari dan sesungguhnya selama 1 hari 1 malam. Adapun yang lebih dari itu maka sedekah. Hukum dasar dari pemberian dan suguhan adalah sunnah. Al-Qurtubi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, saudara Suprobani. Yang lanjut yakni adalah memuliakan tetangga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW menggambarkan pentingnya memuliakan tetangga atau jar. Hadatsana Ismail bin Ibni Abi Uwais qala hadatsani Malik an Yahya ibni Sa'id qala akhbarani Abu Bakrin ibnu Muhammad an Umar an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibril bil jar hatta zonantu annahu sayurisuhu, yang memiliki arti Ismail bin Abi Uwais telah menceritakan kepada kami. Ia berkata bahwa Malik telah menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku dari Amrah bin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk memuliakan tetangga, sehingga aku menyangka bahwa Jibril akan memberi keadaan tetangga hak waris. Ini kayak akan memberikan sedikit cerita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bertetangga. Rasulullah SAW dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat senantiasa menjaga hubungan dengan baik, baik dengan sahabat-sahabatnya maupun dengan orang lain yang berdekatan dengan rumahnya. Hubungan baik itu beliau lakukan terhadap tetangga dan sahabat-sahabatnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi atau ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dengan arti sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, atau dengan sabda Rasulullah SAW, sungguhnya semua hamba Allah itu bersaudara. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam rangka memelihara hubungan baik, kekeluargaan, persaudaraan, persatuan dan bertetangga dalam masyarakat, Rasulullah SAW mengedepankan agama Islam. Akhlak Nabi SAW sedemikian tinggi dan mulia sehingga beliau menjadi uswah hasanah atau suri teladan bagi masyarakat lainnya. Ya, beliau tidak hanya mengatakan dan mengajarkan dan memerintahkan, namun beliau langsung mempraktikkan atau memberi contoh tentang akhlak kepada tetangga yang diberikan kepada masyarakat lainnya. Nah, C. Berbicara baik atau diam.
Orang menahan banyak berbicara kecuali dalam hal-hal baik, lebih banyak terhindar dari dosa dan kejelekan daripada orang yang banyak berbicara tanpa membedakan hal yang pantas dibicarakan dan yang tidak pantas dibicarakan. Dengan hal ini Nabi bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilhu, akhrajahu al-Baihaqi fi Su'abi bisanadi dhaif wa sahaha annahu mauqufun min qauli Luqman Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu bijaksana, namun sedikit orang yang melakukannya. Ya, riwayat Baihaqi dalam kitab Su'aib dengan sanad lemah dan ia menilainya mauquf pada ucapan Luqman Hakim. Jadi banyak yang bilang ya mulut itu lebih tajam daripada pedang. Ya, karena mulut itu bisa menyakiti hati, bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Antum telah belajar mafuzat di kelas 1. Ya, dari penjabaran kita berdua ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai sosok teladan Rasulullah SAW membuktikan kesempurnaannya, keimanannya dengan selalu berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka tirulah beliau, ikutilah beliau ya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya agar sempurna keimanan kita. Rasulullah SAW senantiasa menjaga hubungan baik terhadap masyarakat, terhadap sahabat-sahabat, dan terhadap tetangga-tetangga beliau. Ya, dengan tujuan tadi ingin mempererat tali silaturahmi, ingin mempersatukan kekeluargaan, persaudaraan dan sebagainya. Beliau hanya mengatakan dan mengajarkan akhlak saja, nggak hanya menyuruh, nggak hanya berkata, nggak hanya memerintah saja, ya. Namun di sini beliau langsung memberi contoh tentang akhlak kepada masyarakat luas, khususnya tetangga dan sahabat-sahabatnya. Mungkin sekian dari kami, mungkin ini aja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saran dan kritik yang sangat kami butuhkan untuk perbaikan saya pribadi dan kami khususnya. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.